Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Didi Bebas Wirausaha, yang tetap akan membahas kisah-kisah wirausaha ataupun bisnis yang sedang dikembangkan oleh teman-teman semua ya. Jadi saya kembali lagi ke sini ke Aircool Garage untuk mereview. Kemarin kan kita sudah mereview mesin, bengkel mesinnya, teknologi infrared untuk yang body repairnya, dan sekarang saya mau mereview hasilnya gitu. Dan saya di sebelah saya udah ada ownernya, Pak Rizal. Gimana Pak Rizal kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nih gimana nih yang hasilnya gimana nih yang untuk VW Kombi ya? Kombi tahun 78 ya? Ya 78 benar. Jadi gini, konsepnya apa nih konsepnya? konsep awal orangnya waktu itu minta restorasi itu adalah body repair, pengecatannya siram. Kebenaran ownernya ini adalah salah satu klub anggota saya tuh. Oh, di PVC ya? PVC benar gitu. Dan dia minta mobilnya untuk direstorasi body repair, terus beserta interiornya. Oh, gitu. sudah plus interior. Jadi awal mula dikerjakan pada saat itu memang ada beberapa panel bodi yang tidak sesuai pakem. Contohnya tuh di spakbor belakang. Spakbor belakang. Karena spakbor belakangnya dia awalnya dulu dia memakai ban lebar pada zaman 90-an lah. Ya. Memang lagi tren-trennya dulu tuh. Nah, udah masuk zaman sekarang ini kan sudah orang beralih konsep menjadi konsepnya tuh menjadi originalan lah. Original. Jadi dibalikin pakem. Jadi yang pertama saya lakukan tuh pada saat itu adalah pergantian untuk panel spakbor kiri kanan tuh. Jadi itu pergantiannya bisa sampai setengah dan full. Kalau yang kiri kalau nggak salah itu full. Saya full ganti ya karena bagiannya atasnya ternyata juga sudah hancur juga. Ropos. Ya. Kalau yang sebelah kanan nggak terlalu. Jadi saya ambil setengahnya aja pergantiannya gitu. Dan dalam pergantiannya itu termasuk kayak apa tuh? Setelah dibuka dalamnya tuh kita undercoat dulu sebelum pemasangan panelnya. Jadi kita undercoat, semua selesai, pemasangan panel-panel jalan, baru mulai itu pengelasan yang di sekitaran panel bodi, seluruh bodi. Jadi polanya seperti itu dulu saya lakukan. Terus setelah pengelasan selesai baru pengerokan satu bodi, beberapa bodi karena ini siram. Nggak full ya? Nggak full gitu pengerokan. Jadi ada beberapa yang kayaknya nggak mungkin nih ditiban langsung. Akhirnya kita kerok juga tuh mau nggak mau tuh ada beberapa pintu kiri kanan depan itu akhirnya dikerok gitu. Selebihnya belakang nggak dikerok gitu. Jadi sejalan prosesnya itu ya cukup makan waktu karena konsepnya itu adalah siram. Resikonya terlalu besar sebenarnya kalau siram karena kita nggak tahu nih basic awalnya dia pakai materialnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk di dalam proses pekerjaannya itu ada kendala-kendalanya nggak? Kendala sih pasti ada. Contohnya pada saat selesai pendempulan naik dasar, pada saat material baru kita siram, ternyata ada beberapa bagian panel tuh yang nggak kuat dengan material baru. Karena jenis kayak tenernya itu kan sudah pakainya kita udah pakai PIU. PIU itu adalah jenis tener terbaru, memang lebih kuat. Ternyata pada ngangkat semua itu. Bangun. Jadi mau nggak mau, akhirnya kita ulang lagi tuh. Karena ya konsekuensinya ya kalau memang kita ngebangun siram, ya resikonya seperti itu. Ya. Jadi pertama ya kalah di bahan material, yang kedua tuh kalah di waktu akhirnya. Sebenarnya kalau lebih cepat harusnya ini mobil yang kedua dibanding mobil yang ketiga, lebih cepat mobil ketiga akhirnya.
Karena selesai. banyak kendalanya. Karena banyak kendala gitu. Jadi Dan orangnya banyak pun saya udah kasih tahu waktu pada saat ini kendalanya seperti ini. Ya udah akhirnya ya berjalan aja seperti itu. Berarti prosesnya udah ini dari awal sampai akhir nih makan waktu berapa lama nih? Harusnya targetnya 4 bulan. Yang terjadi Akhirnya 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Karena ya itu, kalau kita paksakan untuk ngejar target 4 atau sampai mundur sampai 5 bulan, yang ada nanti nggak maksimal. Hasilnya nggak maksimal. Nggak maksimal nanti. Jadi lebih baik ya kita ngundurin waktu lah. Karena pada saat habis disemprot kita nggak bisa langsung 2 hari langsung jalanin lagi. Kita nunggu sampai kering banget, proses pengeringannya benar, baru kita naik proses selanjutnya. Karena dasarnya dia nggak kuat. Kalau dasarnya kuat, proses 2 hari setelah epoksi dasar gitu kan, dasar cat itu biasanya udah bisa langsung jalan. Ini karena kendala seperti itu akhirnya makan waktu. Nah, kalau untuk interior sendiri apa aja nih yang Nah, kebenaran interior ini saya ngambil konsepnya adalah konsep untuk camper. Tapi mobilnya memang tidak berbentuk camper, saya hanya ngambil interiornya aja. Jadi kalau yang dilihat di dalamnya itu kan ada motif kotak-kotak. Iya. Nah itu adalah konsep-konsep, kalau di luar itu konsepnya adalah untuk mobil camper. Jadi mobil camper itu adalah mobil yang dipakai untuk dia pergi kemana-mana, tidurnya tuh di mobil, jadi pakai kemah. Jadi atasnya pun bolong, itu bisa ditinggikan untuk menjadi tempat tidur. Tapi ini hanya mengambil konsepnya aja, konsep interiornya aja seperti itu. Berarti kalau untuk interior sendiri itu masuk nggarap kursinya, door trim semua ya? Ya benar. Jadi Semua. dari mulai saya ngegarap ini dari mulai kursi, karena ini kursinya ini adalah kursi rubahan. Oh, bukan kursi aslinya? Ya, kursi rubahan aslinya tapi dimodif menjadi jadi single ya? Ya, jadi single seperti itu. Jadi dibentuk nggak seperti original. Jadi dia maunya bentuknya yang nanti bisa dilihat di dalam seperti itu. Karena originalnya hanya dia rata seperti itu aja. Dan kursi belakangnya itu dia pakai mobil BMW kalau nggak salah ya. BMW Nah ya? itu prosesnya juga agak susah untuk pencabutan kulit bawaannya, karena berbeda dengan kursi-kursi mobil Jepang kalau mobil Eropa. Jadi pengerjaannya memang rada-rada sulit gitu, tapi ya alhamdulillah sih jalanlah seperti itu gitu. Berarti untuk proses dari awal sampai akhir nih kurang lebih makan waktu 6 bulan ya? 6 bulan. Banyak kendala-kendala yang dihadapi gitu kan. Betul. Pada saat dibuka, dikupas, apa semuanya baru disitu ketahuan ya. Benar. Dan kendalanya juga karena ini mobilnya kan banyak aksesoris. Jadi elektrikalnya terutama. Nah ini makan waktu karena pada saat pengecatan sebagian elektrikal kan dicopot. Nah, untuk pemasangan barunya lagi itu kan harus diurut lagi. Nah itu salah satunya lah gitu kendalanya di elektrikalnya, karena nggak standar elektrikalnya seperti itu. Sudah banyak perubahan ya? Sudah banyak perubahan. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Bos, kalau untuk proses restorasinya sendiri gimana tuh dari awal sampai akhir tuh? Jadi gini, kalau proses restorasi di bengkel saya yang pertama, saya mengerjakan untuk pengecetan itu sampai cat terakhir, sampai nanti dimatikan dulu sebelum pemolesan. Nanti pada saat pemolesan itu ada timnya lagi. Berarti punya tim masing-masing ya? Punya tim masing, tukang cat hanya mengerjakan sampai cat saja. Pemolesan ada tim lah tersendiri. Begitu juga dengan mesin, Pemasang mesin. karena pada saat restorasi kaca-kaca tuh wajib harus dibuka yang pertama. Terus yang kedua, mesin saya harus turunin karena pengecatannya semua sampai ruang mesin gitu. Dan yang ketiga ada elektrikal pasti dicopot semua karena lampu-lampu dicopot, dan itu ada tim lagi. Jadi memang dikerjakannya semua dengan orang-orang yang benar-benar ya spesialis di bidangnya. Jadi saya tidak kerjakan semua oleh saya gitu, ada tim tersendiri semuanya gitu. Jadi benar-benar detail dan punya spesialis masing-masing gitu ya. Jadi punya ini masing-masing sendiri ya, pakemnya ya. Betul. Jadi customer bayar saya
itu sesuai dengan apa yang dia dapat gitu. Jadi saya tidak one man show, saya nggak mau, karena semua pasti tukang-tukang saya punya keterbatasan. Saya nggak mau keterbatasan itu akhirnya menjadi kendala nanti. Saya lebih baik ngambil orang profesional, ya dia mengerjakan sesuai bidangnya aja. Karena ini juga demi kepuasan pelanggan ya. Betul, intinya seperti itu. Nah kalau untuk budget nih, kalau ngomongin budget, kalau untuk ngebangun restorasi seperti ini kira-kira budgetnya berapa ini? Siram sama interior gitu. Oh gitu. Nah kebenaran kan konsepnya siram ya, body repair dan interior. Kalau untuk body repair dan pengecatan dengan konsep siram ini itu kisaran 55 sampai 60. 55 sampai 60. Nah, dilihat dari kondisi berapa banyak korosi yang ada di mobil tersebut. Kalau dia banyak itu maksimal 60. Tapi kalau dia nggak terlalu banyak ya 50. Kalau ini kan kemarin karena banyak ganti panel. Jadi kan saya juga harus nyiapin panel-panel baru. Itu kita buat baru ulang lagi seperti itu. Gitu. Dan kedua, kalau interiornya ini karena borongan jatuhnya itu sekitar 11 juta. Jadi kurang lebih untuk ngebangun satu mobil ini dengan konsep siram, body repair dan interior kisaran sekitar 70-an. 70-an ya? Iya, 70. Dan bergaransi ya? Garansi kalau untuk siram ini garansi 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau dia kerok habis garansi 1 tahun. Oh, beda ya? Beda. Karena 6 bulan itu kan siram itu kita nggak tahu, makanya saya bilang basic awalnya itu. Saya nggak berani ngasih lama karena saya nggak tahu basic bawaan mobilnya itu seperti apa. Tapi kalau kerok, saya tahu basicnya, saya tahu, dan material yang saya pakai pun saya tahu kekuatannya sampai kapan, kualitasnya seperti itu. Berarti kalau memang fullnya, kalau di luar siram ya, kalau full berarti kita memang dari nol. Dari nol itu berarti tanggung jawab saya selama 1 tahun. Jadi dari mulai pengelasan semuanya saya tanggung jawab, dari mulai pengecetan, pendempulan. Faktornya yang paling krusial itu adalah di pengelasan. Nah makanya dalam hal pengelasan itu nggak bisa main-main. Itu benar-benar harus bersih. Jadi kalau memang panel-panel terlihat akan timbul mulai karat, kalau kita nggak bersihin atau kita nggak ganti, itu dalam jangka 4-5 bulan juga akan keluar. Angkat. Itu jadi detail dari awalnya itu ya kita harus wanti-wanti ke tukang kita, karena kita kerja bergaransi, bukan hanya sekedar cat setelah itu udah gitu. Teman-teman udah pada tahu nih untuk budgetnya nih. Kalau yang hobi-hobi VW bisa datang aja ke Airpool Garage biar kita juga bisa selain kita bisa konsultasi dulu gitu. Konsultasi aja dulu. Kalau mau ngebangun mobil, konsultasi dulu, nanti kan kita bisa tahu. Jadi nggak sebatas hanya sekitar angkanya aja. Betul. Tapi kita kan melihat kekuatan angkanya dulu. Ya nanti kita bisa sesuaikan dengan bahan-bahan materialnya. Oh kalau standar yang saya berikan itu harga segitu adalah material-material yang menengah. Tapi kalau dia mau di atas menengah pun juga bisa, tapi harganya berbeda. Intinya seperti itu. Berarti ada harga ada kualitas lah ya. Betul, seperti itu. Dan ini juga semuanya tuh pasti bergaransi, tapi berbeda-beda garansinya. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun ya. Nah, jadi buat teman-teman penghobi VW atau mobil klasik bisa main-main ke sini ke Airpool Garage di Bogor, nanti dengan ketemu Pak Rizal sendiri. Mungkin itu aja siap bos untuk review hari ini nih, karena ini sudah final nih, karena saya menepati janji saya gitu kan untuk mereview hasil dari bengkel Airpool Garage sendiri gitu kan, dari body repair, interior sama mesin juga sudah duluan kita review, dan ini yang terakhir untuk review hasilnya. Gitu. Dan hasilnya warnanya juga bagus ini ya. Kalau pertanyaan terakhir nih bos, ini warnanya warna hijau apa ini kalau boleh tahu? Nah jadi gini,
Awalnya nih ya customernya minta warnanya tuh candy. Saya jelasin ke dia, resiko warna candy itu adalah dia akan memudar kekuatannya. Nggak sama, apalagi kalau mobil taruhnya di luar tanpa ada awning. Nah itu hitungan 6 bulan juga pasti berubah dia. Bisa belang ya? Belang nanti, akan dasarnya akan terlihat. Kalau dia dasarnya silver, silvernya akan timbul nanti. Candy-nya akan lama-lama luntur karena dia warna candy itu tidak kuat oleh ultraviolet. Nah makanya saya discuss sama dia, akhirnya ketemulah, kita cari warna yang mirip dengan candy. Akhirnya jalan satu-satunya saya cari, saya buat, saya ajukan, ternyata dia suka dengan warnanya. Ini kalau dibilang warna hijau apa, saya juga nggak ngerti karena ini buat nih gitu. Oh gitu ya. Berarti kodenya udah ada dong ya? Kode sudah kita pegang gitu, jadi takarannya berapa kita udah tahu. Jadi memang setiap mobil yang kita cat itu kita pasti akan lebihkan. Karena saya kan ada garansi. Iya. Jadi saya akan siapkan minimal tuh 0,5 liter saya ada gitu. Mungkin itu aja, Bos. Siap. Untuk review hasilnya hari ini. Ya. Terima kasih, saya udah dikasih izin buat review bengkelnya gitu. Mungkin bagi teman-teman juga sekali lagi ini bisa jadi rekomendasi gitu, rekomendasi khususnya mobil-mobil VW atau mobil klasik gitu. Dan untuk untuk bengkel body review sendiri, body repair sendiri kan bisa menerima mobil apa aja ya kan, nggak sebatasannya VW. Makanya sebelum mau renovasi apa aja, restorasi apa aja, konsultasi aja dulu ya. Jadi kita bisa tahu kekuatan dananya berapa, maunya konsepnya seperti apa. Nah nanti baru kita rembukin kira-kira sekian, budgetnya nanti akan keluar sekian. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Mungkin itu aja review saya hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.